ciri-ciri cowok mau kondo ya udah gue kasih tau. Turun dulu. Mau isi berapa, Mas? Kalau Mokondo itu nggak selalu tentang ekonomi aja, tapi juga jadi kalau kamu Fun fact, cowok Mokondo itu nggak mau terlihat. daripada Jadi guys, hari ini kita mau unboxing kado-kado birthday dari hasil birthday kemarin. Jadi kemarin aku sama ngadain pesta birthday bareng berdua. Semua kadonya kan buku sayang. Oh ya? Dan semuanya itu dalamnya warna pink. Oke, ini buat Acel. Selamat ulang tahun. Lo dibayarin, diperlakukan dengan baik, dijemput, dijagain, itu semua tuh bare minimum. di era digital, menjadi laki-laki seolah bukan lagi soal siapa diri mereka. Nilai maskulinitas diukur dari seberapa besar kemampuan mereka memenuhi ekspektasi sosial. Tapi, benarkah tekanan ini lahir dari kebutuhan hubungan modern akibat standar media sosial? Atau justru merupakan warisan sistem patriarki lama yang kini hidup kembali dan berbalik menghantui laki-laki itu sendiri? Saprak di piraku caroge nate. Jadi jika nulinglung. Atuda kumaha. Caroge barudak teu diurus. Jongjon we kana pada melan. Janten wajarnya upami caroge na ngolembar deui oge. Sebenarnya laki-laki lahir itu bukan, jadi dia lahir, dia menangis, dan dia melihat dunia, saya sebagai provider gitu, nggak seperti itu. Tapi kalau dalam sejarahnya, sebenarnya laki-laki itu ditempatkan di dalam ruang publik, yang artinya dia itu bisa dibilang langkahnya kemana-mana karena di ruang publik, tapi perempuan itu ditempatkan di ruang domestik saja gitu. Itu kalau dalam perspektif gender, ada perspektif dari Judith Butler gitu, di mana ada gender itu dikotak-kotakan, di mana laki-laki itu punya kotak, dia adalah orang yang kuat, dia orang yang cekatan, ya. Tapi kalau misalnya perspektif lainnya, yaitu dari Connell, dia bilang bahwa laki-laki itu cenderung punya masculinity hegemoni gitu. Jadi semuanya tuh diciptakan seolah-olah memang laki-laki itu ya provider gitu. Nah, ini juga dijalankan dengan realitas di dunia gitu, bahwa ketika perempuan lahir, perempuan itu nggak perlu punya pendidikan yang mapan, dia itu hanya perlu bisa memasak dan cantik. Kemudian dia akan bertemu dengan pangerannya itu adalah laki-laki yang mapan seperti itu. Dalam lingkaran sistem ini, laki-laki tidak hanya dituntut untuk mencintai pasangannya, mereka juga harus membuktikan kelayakan diri mereka melalui kemampuan untuk menyokong ekonomi dalam hubungan. Belum lagi istilah-istilah seperti feminine energy, high value man, provider mindset, dan lain sebagainya yang makin mengukuhkan narasi sosial tersebut. Kalau ngomongin finansial ya termasuk yang sensitif ya. Tapi menurut saya tekanan terbesar yang pernah saya alami itu dari diri sendiri ketika melihat lingkungan sekitar saya, lingkungan sosial sudah memiliki keinginan-keinginan yang saya miliki dalam bentuk material. Kalau kita ngomongin perempuan yang menilai laki-laki secara finansial itu tidak selalu mengarah kepada hal yang negatif, tapi juga itu bisa mengarah kepada perspektif yang realistis. Karena perempuan pasti menginginkan kehidupan yang stabil ketika ia menjalani hubungan dengan laki-laki, khususnya hubungan yang serius. Biasanya karena sosial media, perempuan itu memiliki pandangan tersendiri kepada laki-laki. Jadi dia punya standar sendiri kepada laki-laki melalui sosial media. Kayak lebih ke mobil yang bagus, rumah harus sudah punya rumah, harus bisa menjadi provider gitu buat pasangannya gitu. Oh jelas ya, karena tadi saya sudah terbentuk tekanan finansial yang sudah saya bentuk sendiri, itu menyebabkan ketika saya menjalani hubungan, saya juga berpikir tentang, ini cukup gak ya kalau aku menjalani hubungan dengan kondisi finansial yang seperti ini gitu. Jadi memang ada ketakutan di situ sih. Kondisi seperti ini tuh menyebabkan semua orang tuh kayak mensamaratakan semua kondisi finansial. Mereka tidak melihat secara realita bagaimana situasi yang ada
tapi malah menyetarakan dengan apa yang ada di standar TikTok gitu. Namun, bagaimana dengan pandangan perempuan itu sendiri? Lumayan besar karena secara nggak langsung media sosial itu suka bikin orang membandingin hubungannya sendiri sama hubungan orang lain. Iya sih, kebanyakan perempuan tuh membuat standarnya dari media sosial, mulai dari romantis, lifestyle, maupun kehidupannya gimana laki-laki itu mengetrit mereka sesuai dengan apa yang mereka tonton di media sosial. Menurut aku patriarki itu yang membuat perempuan itu melihat laki-laki bahwa laki-laki itu harus mapan, terus tuh harus kuat dan harus dominan dalam hubungan. Survei dari Danareksa Institute pada tahun 2021 menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki dalam sektor formal masih tercatat lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki masih sering dipandang sebagai pihak yang harus menjadi pencari nafkah utama. Akibatnya, tekanan finansial dalam hubungan masih banyak dirasakan oleh laki-laki. Dalam buku IGN Why Today's Super Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy, and Completely Unprepared for Adulthood karya Joang M. Twenge, laki-laki dari generasi Z menghadapi tekanan psikologis berupa kecemasan akan masa depan atau marriage phobia. Salah satu faktor utamanya adalah hiperstandarisasi finansial. Ya kan kamu pacar aku, kamu tuh cowok, terus kamu fungsinya apa di hubungan ini kalau kamu nggak bisa provide? Sejak kapan cowok tuh masih pacaran provide sesuatu? Nggak masuk di otak aku. Di satu titik juga kadang menjadi overthinking yang saya punya gitu, kayak masa umur segini belum punya belum punya ini gitu. Maskulinitas toksik, dimana itu juga akibat dari sistem patriarki. Sistem patriarki itu kan adalah punya standar tertentu ya. Kalau misalnya laki-laki itu sering dinilai berhasil ketika dia punya kecakapan materi atau ekonominya tuh dikenal dengan mapan. Karena ketika laki-laki mapan, yaitu otomatis akan dihormati oleh perempuan gitu. Pemikirannya seperti itu. Patriarki itu nggak hanya menguntungkan laki-laki, tidak menguntungkan laki-laki, tapi tidak menguntungkan juga buat perempuan. Menurut aku yang harus setara itu dari komunikasinya. Jadi laki-laki tidak harus jadi provider di dalam hubungan, mulai dari komunikasi maupun dari finansialnya. Menurut aku hubungan yang sehat itu saling ngerti, saling support, komunikasi baik, dan bisa menjadi diri sendiri tanpa harus pura-pura sempurna.